ballers, balik lagi di channel Headswiss Indonesia. Halo ballers, balik lagi di channel Headswiss Indonesia. Kali ini lagi-lagi kami akan mereview sepatu dari Li-Ning. Sayangnya sepatu ini sudah rilisnya tahun lalu, tapi masih banyak yang suka dengan sepatu ini. Banyak yang masih melakukan pre-order, dan ini adalah Li-Ning Speed 8 Premium. Kalau sekarang itu udah ada Speed 9 Premium, sementara yang 8 ini ternyata lebih favorit dan banyak disangkut pautkan dengan Nike Kobe 5. Nah, lantas apa saja keunggulan sepatu ini sehingga banyak sekali yang suka? Dan buat Anda yang nggak tahu, ini sepatu digunakan oleh pemain NBA yaitu Fred VanVleet yang merupakan guard cepat dari Toronto Raptors. Lantas, sebelum Anda membeli sepatu ini, saksikan video reviewnya sampai selesai. Oke, sebelum lanjut kita akan melihat beberapa detail yang ada di sepatu ini. Ada identitas, kalau di bagian belakang sini ada namanya Sana. Ini merupakan nama anak dari Fred VanVleet. Kemudian di bagian yang sebelah satu lagi ini ada tulisan Freddy yang merupakan panggilan dari Fred VanVleet sendiri. Dia dipanggil oleh teman-temannya dengan nama Freddy. Lalu sepatu ini memiliki ornamen-ornamen petir, aksen-aksen seperti ini. Jadi tampak terlihat lebih keren lagi karena memang Speed Premium, yang berarti sepatu ini adalah sepatu yang dikhususkan untuk para pemain cepat. Di bagian belakangnya terlihat keren sekali dengan plastik yang merupakan namanya Pro Bar Lock ini. Kemudian ada juga pull tab seperti ini, dan kalau Anda lihat di bagian bawah ini ada logo Li-Ning, dan ada yang dibuat terbuka untuk memperlihatkan cushion dari sepatu ini. Lalu di bagian atas ini juga ada tulisannya. Nah, di bagian samping kita melihat banyak sekali tulisan-tulisan unik di bagian sepatu ini. Kemudian di bagian samping ada tulisan Close Time Like Curve, dan juga di bagian belakang ada Li-Ning Teknologi Speed 8 Premium. Wah, sepatu yang benar-benar tampilannya menarik serta nyaman digunakan. Langsung saja kita akan membahas soal traksinya dulu. Untuk traksi, saya sudah menggunakan sepatu ini sebanyak 5 kali dan benar-benar terlihat sangat bersih. Bahkan saya belum mencuci sepatu ini, namun tetap saja tampil maksimal. Jadi kalau Anda bermain di lapangan yang berdebu, sepatu ini mudah sekali dibersihkan. Tinggal dilap aja, langsung kembali cemerlang seperti baru lagi. Kemudian soal performanya, saya juga tidak ada masalah saat berhenti lurus. Kemudian tidak juga ada masalah serius ketika berhenti lateral. Mungkin ketika lapangannya sudah dipenuhi debu ataupun lapangannya berembun, ada beberapa kali selip ketika saya ingin berhenti lateral. Namun itu bukan hal yang sangat parah ataupun bukan sesuatu yang gimana-gimana banget, karena itu masih dalam tahap wajar. Oke, berbicara durability-nya juga sangat baik. Ini pola yang bisa dibilang ke segala arah dan memiliki kekuatan yang cukup maksimal. Sama-sama kita ketahui bahwa Li-Ning ataupun brand Cina lain itu selalu mengutamakan outsole yang keras, karena kebanyakan juga di Cina lapangannya adalah outdoor seperti di Indonesia, jadi sepatunya harus memiliki durability yang bagus. Kita lihat untuk Speed 8 Premium ini benar-benar memiliki kekuatan yang maksimal. Jadi tidak perlu ada embel-embel XDR, dia sudah cukup kuat untuk 8 indoor maupun outdoor. Kemudian berbicara transisinya, karena sepatu yang cepat, maka transisinya juga harus cepat. Anda tahu mungkin Fred VanVleet adalah pemain yang tingginya di bawah rata-rata pemain NBA, tapi dia bisa bermain sangat gesit, dia bermain sangat atraktif, dan itu sangat menghibur. Sepatu ini dapat menunjang gerakannya dia yang sangat cepat, dan itu dikarenakan karena sepatu ini memiliki transisi yang
cukup bagus. Oke, untuk traksi karena mudah sekali dibersihkan, kemudian traksinya juga sangat kuat, kami berikan nilai 9 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Selanjutnya soal bantalan. Nah, bantalan dari Speed Premium ini benar-benar mengingatkan saya seperti sepatu Kevin Durant. Saya sudah mencoba yang seri kelima dan itu benar-benar bonci, kemudian impact protectionnya juga bagus, kemudian dia juga busanya tebal sekali. Kemudian di 8 ini dia sedikit lebih rendah ke lantai, jadi Anda memiliki core feel yang jauh lebih bagus tanpa menghilangkan impact protection yang bagus. Dia menggunakan light foam di depan ini dan terasa empuk sejak awal penggunaan. Ketika Anda menggunakan sepatu ini, mau bobot Anda di atas 100 kg, Anda tentu akan dapat langsung merasakan redaman dengan baik dari cushion sepatu ini. Oke, sepatu ini juga menariknya adalah sepatu yang cukup stabil, base-nya dia cukup lebar, jadi untuk Anda yang kakinya lebar gak akan ada masalah. Nah, umpan baliknya ini sayangnya tidak terlalu bouncy, jadi hanya menawarkan redaman yang sangat oke. Itu pula yang diharapkan oleh para pemain-pemain gesit seperti Fred VanVleet mungkin. Jadi tidak ada delay ketika dia lompat kemudian mendarat, dia bisa langsung cepat untuk berlari lagi. Untuk bantalan dari sepatu ini kami sangat menyukainya dan saya ingin melihat bobot secara keseluruhan dari sepatu ini. Untuk yang sebelah kanan 405 gram dan untuk yang sebelah kiri 401 gram. Bukan sesuatu yang mengecewakan, bukan juga sepatu yang berat karena masih masuk dalam bobot sepatu-sepatu reguler saat ini. Ya, sebagai tambahan di bantalan, kita akan melihat insole-nya dulu. Nah, ini ada logo ataupun ciri khas dari Toronto Raptors. Kita bisa lihat bahwa insole-nya tidak terlalu tebal. Tipis banget, ini memang sepatu yang low to the ground, tidak memiliki sidewall yang tebal seperti Player One kemarin, tapi dia juga memiliki keempukan yang cukup oke. Kemudian kita lihat kalau di bawah insole tersebut ada semacam busa Eva lagi, dan ini membuat perasaan sepatu ini semakin empuk ketika Anda gunakan. Oke, lalu di bagian insole-nya ini bawahnya ada teksturnya, dia juga ada pola bahkan. Mungkin ini juga membuat sepatu ini jadi terasa kesat. Kalau misalnya insole-nya itu biasanya rata, dia kalau misalnya bermain cepat terus Anda berhenti mendadak suka geser-geser. Tapi kalau dengan pola yang seperti ini, apalagi ada tulisan nih Speed 8 Leaning Basketball Teknologi Speed 8 Premium. Nah, ini kayaknya tidak mudah tergelincir ketika Anda bermain cepat. Oke, jadi insole-nya bisa dibilang cukup oke. Dan secara keseluruhan untuk bantalan kami menyukai sepatu ini. Oke, untuk bantalan kami berikan nilai 8,5. Ya, bagi Anda yang tertarik membeli sepatu ini dan tentunya harus melakukan pre-order karena Li-Ning tidak rilis di Indonesia, Anda sepertinya harus melihat dulu size chartnya dan Anda juga harus berkonsultasi dengan teman Anda yang sudah menggunakan Li-Ning. Untuk sepatu ini, saya memilih true to size dan tidak ada masalah sama sekali. Bagian depannya itu cukup lebar, kemudian dia juga fleksibel, jadi tidak butuh waktu break-in yang lama dan saya bisa langsung nyaman berlari-larian menggunakan sepatu ini. Oke, jadi rekomendasinya adalah Anda memilih true to size. Ya, selanjutnya kita akan bahas soal bahan atas. Sepatu ini dijual $130 atau kalau disetarakan ke rupiah menjadi 2 juta rupiah. Nah, kalau Li-Ning itu memang produknya agak mahal-mahal, tapi dia punya teknologi yang memang tidak main-main. Nah, untuk sepatu ini juga bukan versi yang paling tinggi karena sama-sama kita ketahui Way of Weight adalah
versi dari sepatu termahal dari Li-Ning. Nah, Speed Premium ini bisa dibilang kelasnya middle, tapi dia sudah menghadirkan sesuatu yang bisa dibilang cukup oke, bahkan sudah sangat layak untuk digunakan para pemain NBA. Kita bisa lihat bahan atasnya, kalau ini ada mesh ataupun tekstil yang cukup padat, dia sangat kuat seperti ini. Lalu ada fuse material di bagian luarnya, dan di bagian samping kontainmennya ini juga cukup banyak. Dia menggunakan plastik lagi untuk menunjang kuncian, terutama di bagian samping. Lalu di bagian lidah, saya suka sekali ini ada bahan tekstil yang sangat lembut. Jadi ketika Anda masukkan kaki kemudian lidahnya menutup, itu terasa nyaman banget seperti Anda duduk di sofa mahal. Oke, kita lihat di bagian samping juga ini seperti ada ventilasi, bolong-bolong seperti ini yang membuat kaki Anda tidak mudah kegerahan. Memang secara keseluruhan sepatu ini begitu tertutup, dan bagian ini adalah satu-satunya ventilasi yang akan membuat kaki Anda tidak terlalu gerah. Oke, berlanjut ke bagian lidah. Kita lihat lidahnya ini tidak terlalu panjang dan memiliki porsi yang cukup tebal. Wah, kita lihat bagiannya ini dibuat menyambung menjadi satu bagian, lidahnya seperti ini. Bagi sebagian orang, terutama yang kakinya lebar, biasanya memasukkan kakinya lebih sulit nih kalau bahannya seperti ini. Tapi setelah masuk ke dalam sini, ini kunciannya akan jauh lebih bagus karena bagian lidah ini akan jadi lebih fix, tidak mudah geser ke kanan ataupun ke kiri. Ya, kita lihat memang tidak terlalu tebal bagian lidahnya, tapi dia cukup lebar, dan yang paling penting adalah dia mampu menahan jeratan tali ketika Anda mengikat tali ini dengan sangat kencang. Oke, itu aja di bagian lidah. Kita lanjut ke bagian pergelangan. Nah, sebelumnya kita bahas dulu nih soal kolar. Kolarnya ini begitu tipis di bagian atas. Ini juga biasanya terancam gampang rusak ketika Anda menggunakan kaos kakinya misalnya tebal, bertekstur kasar, tergesek-gesek, ini akan bikin dia mudah sobek. Kemudian yang saya suka adalah dia memiliki padding yang tebal, terutama di bagian tumit ini. Jadi pas Anda ngikat tali dengan kencang, tumit Anda masuk ke belakang sini, ini terasa udah aman banget langsung. Oke, itu aja. Dan sekarang kita akan melihat soal tali dari sepatu ini. Ya, talinya begitu standar dan mengikatnya juga cukup mudah. Dia juga memiliki sistem pertalian yang sangat normal ataupun standar banget, melingkar seperti ini, kemudian juga di bagian depannya melintang seperti ini, dan dia juga ada flywire ataupun apalah itu yang biasa disebut Nike, ini adalah flywire. Ini untuk memudahkan Anda dalam mengikat sepatu dengan cepat. Nah, jadi bisa dengan lebih mudah dengan cara ditarik seperti ini aja, langsung bagian atas sampai ke bawah ini udah langsung terkunci dengan baik. Kemudian kita lihat ada kabel yang menjulur dari bagian kanan hingga bagian ke dalam ini. Ini nanti akan kita bahas di segmen kuncian. Oke, selanjutnya kita lihat ada bahan lain, yaitu bahan plastik yang tentunya ini akan menahan dari gerakan tumit Anda sehingga membuatnya lebih aman lagi. Oke, jadi secara performa bahan atas sepatu ini sudah sangat menunjang untuk para pemain yang cepat. Namun secara estetika dan kualitas bahan bisa dikatakan memang ini bukanlah yang terbaik. Bahan atasnya ini memang agak gerah ketika Anda gunakan. Kemudian dia juga tidak terlalu fleksibel. Kemudian di bagian lidah ini walaupun dia terasa tebal, tapi tampilannya tampak seperti sepatu murahan. Oke, untuk bahan atas kami berikan nilai 8. Ya, bahasan terakhir kita akan mengomentari soal kuncian sepatu ini. Jadi di bagian depan ini bahan atasnya kan terasa kaku. Kemudian ada fuse overlay seperti ini yang akan menjaga jari kaki Anda supaya tidak keluar berlebihan, dan tentunya itu akan lebih aman. Sementara di bagian tengah Anda bisa memaksimalkan ikatan tali dengan kencang. Dengan bantuan dari flywire seperti ini, Anda akan mudah mengikat tali dengan cepat. Sementara itu yang tidak dimiliki sepatu lain adalah dia memiliki kabel
di bagian kanan sampai dalam ini yang menjulur. Jadi dia posisinya langsung masuk ke dalam sini dan sampai tembus lagi ke bagian dalam. Kabel ini benar-benar menahan kuncian bagian tengah Anda. Coba kita lihat, kalau ditarik dengan kencang, dengan sendirinya dia akan membungkus kaki Anda, terutama di bagian tengah ini, jadi lebih stabil. Tentunya kaki Anda tetap akan nyaman ataupun tetap aman pada posisi yang paling baik ketika menggunakan sepatu ini. Kemudian untuk bagian belakang saya juga suka paddingnya ini bisa menahan, walaupun dia memiliki potongan yang pendek tapi minim sekali slip di tumit. Apalagi dia juga memiliki pro bar lock yang tergolong kaku seperti ini, dan ini akan memudahkan Anda dalam bermanuver sehingga Anda tidak mudah terkilir. Oke, secara keseluruhan kuncian sepatu ini salah satu yang terbaik dari sepatu Li-Ning, karena jujur saja ini sepatu yang low to the ground tapi memiliki kestabilan yang bagus, impact protectionnya juga bagus, kemudian kuncian di bagian tengahnya juga sangat menjepit tapi tetap nyaman. Jadi kami sangat suka menggunakan sepatu ini berlama-lama, terutama dalam tempo yang cukup cepat. Secara keseluruhan mungkin hanya kendalanya adalah sepatu ini tidak rilis di Indonesia, jadi Anda perlu bersabar untuk menikmati sepatu yang enak ini. Oke, jadi untuk kuncian nilainya 8,8. Oke, secara keseluruhan Li-Ning Speed 8 Premium ini adalah salah satu sepatu yang unik yang mungkin bisa Anda sukai ketika Anda sudah mencobanya. Karena ini sepatu yang gesit, sepatu yang empuk, dan juga tidak banyak yang punya sepatu ini. Jadi Anda tentu menggunakannya terasa sangat eksklusif. Apalagi dia digunakan pemain NBA, jadi tentunya menjadi nilai lebih. Nah, ya, tapi sayangnya lagi-lagi Li-Ning tidak rilis di Indonesia sehingga Anda harus bersabar untuk melakukan pre-order sepatu ini. Kemudian Anda juga perlu mengeluarkan kocek lebih dalam tentunya karena sepatu ini harus nambah biaya shippingnya ke Indonesia. Oke, secara keseluruhan kami puas dan nilai sepatu ini adalah 8,5 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Oke, bowlers, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang suka sepatu basket. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.